Hai semuanya, di video kali ini gue mau sharing-sharing tentang 5 tanda perusahaan tertarik dengan seorang kandidat atau peserta psikotes dan interview. Kebetulan hal ini udah gue alamin dan gue bener-bener lolos. Waktu itu gue pernah ngelamar di 2 instansi pendidikan, ya bisa dibilang high class ya. Seperti biasa, di langkah pertama kita ngirim berkas-berkas yang udah ditentuin untuk persyaratan pertama. Nah, setelah berkas kita sesuai dengan persyaratan, kita akan dipanggil untuk menjalani langkah kedua, yaitu psikotes dan interview. Nah, waktu itu gue lolos psikotes dan interview itu di 2 instansi yang berbeda gitu. Tapi karena ada beberapa hal yang membuat gue belum srek, akhirnya ya gue memutuskan untuk tidak meneruskan. Jadi, ada 5 tanda kalau perusahaan itu tertarik dengan seorang pelamar kerja dalam wawancara. Yang pertama, biasanya bagi sebagian perusahaan, mengecek referensi adalah langkah akhir dari proses perekrutan. Nah, langkah ini dilakukan jika mereka sudah memutuskan untuk merekrut seseorang. Tujuannya untuk menjajaki kandidat ini lebih mendalam sebelum memutuskan untuk mempekerjakannya. Jika seorang pencari kerja diminta oleh calon perusahaan untuk referensi, itu tanda yang bagus. Tapi ingat, hal ini menjadi kabar buruk bagi sekelompok orang, terutama bagi mereka yang bermasalah. Bagi mereka, referensi ini bukanlah jaminan lolos perekrutan. Yang kedua, meminta waktu wawancara lebih lama. Interview kerja biasanya dilakukan selama 30 menit, 45 menit, bahkan sampai sejam. Nah, pewawancara menggali lebih dalam prospek pekerjaan seorang pelamar. Jika waktu habis dan mereka meminta waktu yang lebih lama, itu artinya perusahaan tertarik dengan potensi seorang pelamar. Sebaliknya, waktu wawancara yang lebih singkat berarti pewawancara itu tidak tertarik dengan kandidat tersebut. Yang ketiga adalah memperkenalkan tim kerja. Jika persona wawancara berubah menjadi office tour, itu tanda yang baik. Perusahaan yang tertarik dengan seorang kandidat tidak jarang akan memperkenalkan organisasi, tim kerja, atau peer tempat kandidat itu melamar. Nah, meskipun itu sinyal-sinyal positif, seorang pelamar harus memastikan bahwa itu adalah budaya kerja yang bagus dan sikap bijak yang ditunjukkan oleh perusahaan. Satu lagi yang perlu diingat adalah pastikan juga itu benar-benar sinyal yang baik. Siapa tahu pengenalan ini adalah prosedur standar perusahaan saat menjaring karyawan baru. Yang keempat adalah menanyakan jadwal wawancara lain. Sebuah perusahaan yang tertarik dengan seorang kandidat tentunya ingin memastikan seseorang kandidat itu punya jadwal interview dengan perusahaan lain atau tidak. Untuk itulah mereka acap kali menanyakan keberadaan wawancara kerja untuk menjaring kandidat yang bersangkutan sebelum dia pindah ke perusahaan lain. Yang kelima adalah menjadwal pertemuan tambahan. Dalam proses wawancara yang terpikat dengan potensi seorang kandidat tentu akan membuat jadwal pertemuan tambahan. Pertemuan ini adalah keputusan pelamar apakah akan bergabung ke perusahaan itu atau tidak. Jika seorang pewawancara tertarik dengan kandidat, mereka akan bertanya kapan pelamar akan membuat keputusan karir. Nah, beberapa tanda yang gue jelasin tadi itu gue kutip dari Brian Brulotte. Nah, itulah tadi tanda-tanda kalau lo diterima di perusahaan yang lo pilih setelah psikotes dan interview. Semoga dari penjelasan tadi lo bisa sabar buat nunggu keputusan dari perusahaan yang udah lo lamar. Jadi, terima kasih sudah mampir di channel gue. Semoga video ini bermanfaat.